Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hadirin hadirat jamaah Masjidul Akbar yang sangat kami muliakan dan kami hormati, para pemirsa yang menyaksikan secara langsung, menyimak secara langsung ngaji ngabuburit di Masjid Nasional Al-Akbar ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mampu menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan lamanya. Dan alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang ke-17. Sekarang masuk tanggal 17. Tadi malam di mana-mana sudah banyak sekali yang menyelenggarakan atau memperingati Nuzul Quran. Mudah-mudahan memperingati Nuzul Quran itu bagian dari komitmen kita, bagian dari semangat kita untuk menebarkan pemahaman kita tentang Al-Quran dan mencerahkan masyarakat berdasarkan pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Oleh karena itu, tema yang paling bagus dikaji pada kesempatan ini adalah bagian dari hikmah Nuzul Quran. Ketika kita akan berbicara tentang masalah Islam dan peradaban umat, hal ini sangat penting karena pada tanggal 17 Ramadan Rasulullah SAW secara umum diketahui beliau pertama kali menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril pada usia Rasulullah SAW 40 tahun. Beberapa waktu secara istiqomah Rasulullah bersemedi di Gua Hira. Persis pada malam tanggal 17 Ramadan Rasul menerima wahyu. Begitu Rasul menerima wahyu, langsung Rasul itu terjun ke tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat sudah didera dengan kezaliman, dengan kekejian, dan dengan ketidakadilan. Jadi sejak itulah Rasulullah tidak lagi kembali ke Gua Hira. Gua Hira itu berada di Jabal Nur. Kalau ditarik garis lurus dari Masjidil Haram ke Jabal Nur itu kira-kira sekitar 6 meter. Kalau naik dari kaki gunung sampai ke Gua Hira, persis di bawah sedikit puncak Jabal Nur, itu kira-kira 1 jam kalau sehat. Dan alhamdulillah saya dengan istri diberi anugerah oleh Allah sampai pada tahun 2000 ketika Gus Dur itu adalah Presiden RI. Gus Dur menunaikan ibadah haji. Pada malam jam 2 tengah malam saya disarankan untuk bisa naik ke Gua Hira. Kalau pakai kendaraan roda 4 itu cukup 20 menit. Tapi yang lama itu naik dari kaki gunung sampai ya, itu memerlukan waktu 1 jam. Dan pertama saya sampai di kaki gunung, di kaki Jabal Nur. Naik tanpa penerangan, tanpa apa-apa. Cuman kami sangat yakin kalau kita itu Rasulullah SAW sampaikan meskipun sekali nampak jelas perjuangan Nabi yang menerima wahyu. Jadi persis dari bawah itu sampai di atas
sampai di turun 2 kilo itu memerlukan waktu sekitar 1 jam. Dan waktu itulah adzan subuh sudah masuk pada waktu. Alhamdulillah kami bisa masuk ke 2 kilo. Dan 2 kilo itu kalau berdiri hanya cukup 1 orang. Sehingga kalau bermakmum, makmumnya itu ada di luar gua, tapi masih masuk pada bagian. Saya menyaksikan banyak hal yang luar biasa. Persis kalau kita sholat, di depan gua itu ada lubang kecil segitiga. Lubang kecil itu persis tembus gelap. Ini nampaknya Rasulullah SAW di sini. Selain dari segini, juga mengintai kekuatan banyak Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah. Itu suatu peristiwa yang sangat biasa. Setelah itu kira-kira setengah jam di situ kami turun, barulah banyak jemaah haji yang juga menempat. Disitulah Nabi bersembunyi dan disitulah Nabi menerima wahyu pertama dari Allah melalui perkataan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Nabi itu maaf, saya tidak bisa baca. Diulangi lagi, Iqra ya Muhammad. Nabi jawabkan, baru akhirnya malaikat Jibril menuntut bacaan Rasulullah SAW. Yang kemudian oleh Al-Quran ditetapkan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Itulah wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW di 2 kilo. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua pengkaji, semua tokoh pendidikan, semua ahli di bidang peradaban menganggap bahwa Iqra adalah pintu peradaban yang sangat utama. Tidak ada peradaban maju yang masyarakatnya itu bukan masyarakat baca. Masyarakat untuk bisa membaca harus Iqra. Tetapi tidak sembarang Iqra di sini. Al-Quran menegaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari sumber. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Ini pentingnya membaca. Kalau seorang itu bisa membaca, apakah itu membaca buku, apakah membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini, didahului dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Allah akan memberikan anugerah pemahaman kepada kita. Allah akan memberikan anugerah kemanfaatan kepada kita. Allah akan memberikan anugerah keberkahan pada apa yang kita baca. Insyaallah. Karena kuncinya di sini. Oleh karena itu, bangunan peradaban Islam itu tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar melakukan riset, tidak hanya sekedar melakukan seminar di mana-mana, tapi bangunan itu harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dasar-dasarnya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasarnya harus berbasis religiusitas, harus berbasis agama. Kalau basis ini sudah kuat, pinter itu mudah. Anak kalau ke sekolah, anak kalau kuliah, dia pasti akan pinter. Kenapa pinter? Karena anak-anak kita dibina oleh guru-guru yang profesional. Guru agama, dia adalah sarjana atau magister di bidang agama. Guru matematika, dia adalah sarjana, magister, bahkan doktor di bidang
Jadi menjadi orang pintar itu mudah. Yang penting belajar yang banyak. Tetapi basis keagamaan itu sangat melandasi kepintaran anak-anak. Kalau anak-anak kita pintar, agamanya kuat, insya Allah kemanfaatan anak kita itu akan terjadi. Allah akan memberikan banyak keberkahan kepada anak kita. Tetapi ketika anak-anak kita pintar tanpa dilandasi dengan semangat keberagaman yang kuat, tanpa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, jangan salahkan anak-anak. Kalau kelak anak-anak kita itu justru kurang menghargai kita, karena dasar-dasar keagamaan, dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya dasar-dasar peradaban yang diinginkan oleh Islam. Anak-anak kita, generasi kita yang akan datang, dari segi keimanannya kuat, dari segi religiusitasnya kuat, ilmunya itu mereka memiliki ilmu-ilmu sesuai dengan apa yang dipelajari, sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mempelajari profesi-profesi tadi. Dakwah Rasulullah SAW mendakwahkan kalimat Iqra, mendakwahkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mendakwahkan kalimat Iqra wa rabbukal akram, itu tantangannya luar biasa. Karena ketika itu masyarakat Arab itu bukan masyarakat terpelajar yang bisa baca tulis. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, itu tidak banyak. Hanya ada 22 orang umat riwayat. 17 orang itu laki-laki, 5 orang itu adalah perempuan. Yang laki-laki itu diantaranya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Yang perempuan itu diantaranya adalah Aisyah Ummi Kulsum. Tapi wakilan ada yang menyatakan Sayyidah Aisyah waktu itu bisa baca tapi belum mahir menulis. Jadi itu pasukan-pasukan yang akhirnya dijadikan oleh Rasulullah sebagai think tank, kelompok kecil. Yang kelompok kecil itulah nanti yang akan melakukan sosialisasi gerakan peradaban berdasarkan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat. Kalau kita dakwah itu sudah enak sekarang, kita bisa langsung pabrik. Kalau tidak bisa mengumpulkan jamaah lewat YouTube, kalau tidak bisa mengumpulkan itu lewat sangat mudah segala fasilitas. Tapi Rasulullah SAW dalam strategi perjuangan dakwahnya itu, pertama beliau melakukan di lingkungan keluarga terdekat. Sayyidah Khadijah akhirnya orang yang pertama masuk kepada Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah setelah itu sedikit melebar, mengumpulkan para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang jaraknya itu sangat dekat dengan Masjidil Haram. Tantangannya itu sangat luar biasa. Tantangan bukan hanya kekerasan, tapi tantangan adalah tantangan. Tidak ada yang bisa menyamai tantangan Rasulullah SAW yang dia berikan. Tapi di saat-saat menentukan itu, Rasul berkeyakinan bahwa dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi pertama, karena Islam belum kuat. Dakwah dilakukan ancam lebar, yang berpusat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dipecahkan segala urusan umat pada waktu itu. Baru setelah itu dakwah dilakukan secara terbuka oleh Rasulullah SAW. Kuncinya itu
Tanpa itu, maka peradaban itu akan hapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sebuah metafor, sebuah perumpamaan. Sebenarnya kehidupan generasi kita itu akan seperti apa? Itu di Al-Quran dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pada ayat 24. Alam tara kaifa darballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Jadi generasi yang akan datang, generasi yang baik itu diumpamakan sebagai kalimat thayyibah yang akan menyampaikan suara kebenaran kepada kita. Itu ibarat kasyajaratin thayyibah, ibarat pohon yang baik. Pohon yang baik itu bagaimana? Akarnya menghujam ke dalam tanah. Akarnya kuat menghujam ke dalam tanah. Generasi yang baik pertama itu asluhal tadi, mentalnya bagus, keimanannya itu mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu farba sama, ilmunya itu menjulang tinggi ke langit, wawasannya itu luas. Jadi ibarat generasi kita, imannya itu mantap, ilmunya itu juga mantap. Dengan banyak belajar, dengan banyak diskusi, dengan memperluas wawasan, sehingga ilmu wawasan yang bagus, kalau itu berbasis dengan kekuatan spiritual yang bagus, inilah sebenarnya yang diharapkan banyak memberikan manfaat. Di ulama atas izin Allah, Allah akan memberikan kepada mereka kemanfaatan bisa memanfaatkan. Manfaatnya dia bisa memanfaatkan manfaat ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan keberkahan. Sebaliknya, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin yujusat min fawqil ardh. Generasi yang tidak baik itu ibarat pohon yang tidak baik. Kasyajaratin khabisatin yujusat min fawqil ardh. Pohon yang tidak baik bagaimana? Akarnya itu sudah terkerabut dari dalam tanah. Jadi orang itu sudah tidak ada lagi ilmunya. Orang itu sudah tidak ada lagi spiritualitasnya, kemampuan keagamaan itu sudah tidak ada. Inilah sebenarnya kenapa puasa itu dikhususkan orang-orang yang khusus. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong orang-orang yang khusus. Ibadah puasa itu panggilan untuk bukan bukan wahai sekalian manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman, kecil, besar, tipis, tebalnya iman kita kepada Allah, insya Allah kita akan memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau dalam diri kita ini tidak ada iman, meskipun kita sehat, meskipun kita segar bugar, insya Allah tidak akan berpuasa, karena jiwanya, karena kalbunya itu tidak tersentuh dengan panggilan Allah. Ya mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Allah tetap kita akan diantarkan pada keimanan menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa itu banyak dimensi pendidikan yang sangat luar biasa. Puasa itu akan membentuk peradaban yang sangat luar biasa, karena Allah menguji kita, Allah membina kita dengan pendidikan-pendidikan yang khusus, dan kita bisa istiqomah memenuhi panggilan Allah dan melaksanakan ibadah puasa. Jadi itu persoalan-persoalan inti kenapa Islam itu sangat peduli pada bangunan peradaban yang sangat bagus di masa-masa yang akan datang. Dan kita pun harus seperti itu nanti.
Generasi kita, kalau kita bekali dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah generasi kita itu nanti akan bisa menghormati kita. Generasi kita itu nanti akan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di sekitar kita. Generasi kita itu nanti insya Allah akan tampil sebagai pemimpin, yang pemimpin itu akan menebarkan kemaslahatan, akan menebarkan keimanan, akan menyebarkan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebenarnya yang bisa kita harapkan. Tanpa itu, jangan berharap ke depan ini anak-anak kita bisa menghormati kita. Bukan saja ketika kita itu tiada, ketika kita masih ada, dan sekarang kita banyak sekali contoh anak-anak kita yang tidak menghormati kita selaku orang tua. Itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, senyampang kita ini masih sehat, senyampang kita ini masih memperoleh anugerah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa belajar, untuk bisa berdiskusi, untuk bisa mendalami ilmu Allah. Kita sempatkan dalam situasi yang bagaimana. Kita menjadi duta-duta Rasulullah. Oleh karena itu, kalau Rasul ketika berjuang sendirian, kemudian bersama keluarga, kemudian bersama sahabat-sahabat yang setia, maka perjuangan Rasulullah SAW kita lanjutkan. Karena kita sudah sering mengkaji ayat-ayat Al-Quran, di situ ada "Qad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Pada diri Rasulullah SAW itu ada keteladanan yang luar biasa. Tetapi jika kita berharap, kita akan mendapatkan keberkahan itu. Ketika kita berharap untuk mendapatkan kemaslahatan di akhir, untuk mendapatkan keberkahan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Perjuangan yang paling mudah berdasarkan semangat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah melalui pendidikan. Arahkan ketika anak-anak kita itu sedang belajar. Tuntun bahwa ketika anak-anak kita itu belajar, agar dimulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dipelajari itu akan memberikan kemanfaatan, mudah-mudahan apa yang dipelajari itu akan memberikan keberkahan, mudah-mudahan apa yang dipelajari itu nanti akan menjadi bangunan yang akan terus dilanjutkan oleh generasi kita yang akan datang. Karena dengan itu, insya Allah kita ini akan hidup bahagia. Tanpa itu, kita akan menemukan kebahagiaan yang sungguh. Karena dia benar ada menyatakan kalau orang beramal tanpa didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, maka amal itu ibarat debu yang terbang, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, mantapkan kita, mantapkan komitmen kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kebahagiaan kita sekeluarga di dunia hatta akhir. Karena itulah kebahagiaan sejati yang bisa kita dapatkan hari ini maupun di hari-hari akan datang. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Nanti ada dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.